Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari wa bi anwari bid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam dan kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-38. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna, janganlah kamu sekali-kali mengajukan keinginanmu ila wairihi, kepada selain Allah, hajatan akan suatu keinginan atau suatu kebutuhan. Huwa adapun Allah itu muridu yang akan mendatangkan, aurada yuridu muriduhu yang akan memberikan, akan hajah alaika atas dirimu. Ini sebagai peringatan buat kita semua dalam rangka untuk belajar beriktimat kepada Allah, ya, untuk memperbaiki akidah dan bertauhid kita kepada Allah. Itu kita diajarkan jangan pernah sampai kita mengajukan semua permintaan-permintaan atau kebutuhan-kebutuhan ini kepada yang selain Allah, karena sadarlah bahwa yang menghadirkan, yang memberikan, yang memenuhi semua kebutuhan itu kepada kamu, kepada kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, saya katakan, qad alimtu, qad alimta, sungguh kamu telah yakin, ya, sungguh telah tahu bahwa annama siwal haqi, annama sesungguhnya sesuatu siwal haqi yang selain al-haq, selain Allah, itu khayalun wahmiyun, itu sifatnya itu adalah merupakan khayali atau imajinasi, wahmiyun yang sifatnya tidak ada atau bersifat ilusi. Imajinasi yang bersifat ilusi, ya, sesuatu yang selain Allah itu sudah clear bagi orang yang punya akidah yang kuat, punya tauhid yang kuat kepada Allah. La haqiqata, tidaklah sejati, ya, liwujudi akan wujudnya sesuatu yang selain Allah. Maka itu faida anzalallahu bika hajatan, faida anzala, apabila menurunkan, ya, siapa Allah bika kepada kamu hajatan, sebuah kebutuhan. Kalau Allah menurunkan kepada kamu sebuah hajat, kafakotin, seperti kemelaratan, au syiddatin, atau keterpaksaan, atau keruh, apa ya, syiddah itu lawan daripada tawassuk, atau kesulitan, au syiddatin, atau kesulitan, au ghairu dzalika, atau selain daripada itu semua, faqah atau syiddah, minal awaridi, dari beberapa perkara-perkara yang tidak bersifat lazim. Fa anzalaha, maka kemudian menurunkan, fa anzalaha, maka kemudian menurunkan hak akan hajah billahi, karena Allah, waja'alha, dan akan menjadikan
waja'alha dan akan menjadikan siapa Allah ha akan faqih tahta masyiatillah ada di bawah kehendaknya Allah. Maka itu wawabba dan samarkanlah olehmu anha daripada faqih anha daripada hajat. Sekali lagi waja'alha dan jadikanlah ha akan hajat itu tahta masyiatillah ada di bawah kehendak Allah. Ya, waj'alha dan jadikanlah akan wawabba dan samarkanlah olehmu anha daripada hajat fi dzikrillah di dalam zikir kepada Allah, dalam rangka untuk ingat kepada Allah, walal taltafit dan jangan pernah kamu beriltifat. Iltifat itu jangan sampai kamu itu mengoh, berpaling ilama kepada sesuatu siwawi yang selain Allah, ta'alukan dengan cara bergantung, wala tamalukan dan jangan pura kamu tamaluk atau mencari muka. Artinya begini, kita semua sudah yakin bahwa sesuatu yang selain Allah itu sifatnya khayali, imajinasi, ya, yang bersifat ilusi. Artinya tidak sejati wujudnya sesuatu yang selain Allah. Faida anzala, apabila Allah telah menurunkan, faida anzala apabila menurunkan siapa Allah bika kepadamu hajatan akan sebuah kebutuhan, menurunkan kebutuhan kepadamu seperti faqo. Kebutuhan faqo itu seperti kebutuhan yang melarat atau yang syiddah, yang membuat sakit, atau lain daripada dalik atau selain itu semua, dari selain faqo dan syiddah, minal awaridi dari sesuatu yang bersifat awarid. Sesuatu yang bersifat awarid itu adalah sesuatu yang tidak lazim. Sudah saya bedakan dulu apa bedanya lawazim atau lazim dengan arid. Arid itu artinya bahwa sesuatu yang datang kepada kita itu bersifat sewaktu-waktu atau temporer, tidak terus-menerus. Seperti diberi sakit, ya, diberi sakit, diberi sedih. Karena pada dasarnya manusia itu tidak terus sakit begitu. Begitu juga tidak semua terus sedih orang itu. Tidak semua orang akan merasakan juga melarat, juga tidak. Itu namanya awarid. Itu namanya awarid. Sedangkan lazim itu adalah sesuatu yang selalu ada dan melekat pada sesuatu itu, tapi bukan zat lazim. Dari situ fa'anzalaha, kemudian menurunkan, ya, fa'anzalaha kemudian menurunkan, fa'anzalaha maka kemudian yaitu menurunkan ha akan hajat. Fa'anzalaha maka kemudian menurunkan ha akan hajat billahi karena Allah. Waja'ala dan menjadikan ha akan hajat tahta masyiatillah ada di bawah kehendak Allah. Kalau sudah seperti itu wahib ba, maka sirnakanlah, ya, kamu anha dari hajat fi dzikrillahi untuk ingat kepada Allah. Kalau sudah yang datang kepadamu itu berupa sesuatu yang bersifat faqih, sakit, ketidakenakan, keterbatasan, itu sadarilah bahwa semua itu ada di bawah kehendak Allah.
Dengan cara itu maka kemudian kamu leburkanlah, kamu hilangkanlah. Ya, dengan cara apa itu? Dengan selalu ingat kepada Allah. Bidzikrillah. Apapun itu, ya, sesuatu yang datang yang bersifat awarid. Awarid yang enggak enak ini maksudnya ya, awarid yang enggak enak, faqo, syiddah atau yang lain dari itu. Bahwa sadari bahwa semua itu datangnya dari Allah dan Allah yang mendatangkan dan semua itu ada di bawah kehendak Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, biar kita merasa masih enjoy, enak bahwa itu semua peparing Allah, maka harus disirnakan. Semua itu ada di bawah zikrillah untuk selalu semakin ingat kita kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, wala taltafit ila siwah, dan jangan bergantung kepada yang lain, jangan noleh, jangan berpaling kepada yang selain Allah dengan merasa dengan bergantung, wah ini nanti yang menyembuhkan ini dokter ini, ya jangan sampai begitu. Tetap bahwa diberi sakit itu biar kita ingat kepada Allah, jangan kemudian berpaling kepada Allah bahwa ini satu-satunya yang bisa menyembuhkan dokter. Wala tamalukan, apalagi kemudian tamaluk, mengabaikan, artinya mencari muka, ingin mendapat perhatian dari selain Allah. Ini bahaya. Maka itu jangan sampai itu terjadi pada diri kita semua. Maka itu di dalam kelanjutannya bahwa fafil hadisi ada di dalam satu hadis, malam yas'alillah yaghdab alaihi. Man barang siapa lam yas'alillah yang tidak meminta Allah kepada Allah. Saya ulangi, man adapun barang siapa lam yas'al yang tidak meminta siapa man Allah kepada Allah, yaghdab pasti Allah akan marah alaihi atas man. Maka itu jangan sampai kamu iltifat itu kamu meminta kepada yang selain Allah. Begitu yang datang awarid, sifat-sifat awarid berupa faqo, kemelaratan, sakit, keterbatasan, dihina orang, semuanya. Jangan kemudian kamu berpaling dari Allah, bahwa semua yang terjadi pada dirimu itu semua adalah kehendak Allah. Kalau seperti itu menjadi tempat untuk bisa menghantarkan kamu untuk selalu ingat kepada Allah semestinya ya. Jangan sampai menjauh dari Allah. Apalagi kamu kemudian meminta bantuan kepada makhluk, kepada orang lain, mengabaikan, menyepelekan Allah. Kamu akan diancam dengan hadis ini. Barang siapa yang meminta, yang tidak meminta kepada Allah terhadap problem apapun yang dihadapi oleh seorang hamba, maka Allah yaghdab alaihi, pasti Allah akan marah, murka alaihi atas man lam yas'alallah, orang yang tidak minta kepada Allah. Wa qala, dan dawuh siapa Abu Ali Ad-Daqqa. Abu Ali Ad-Daqqa di dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan begini, min alamatil ma'rifati, itu sebagian daripada ciri orang ma'rifah adalah Allah tas'ala, tiada akan minta siapa engkau. Kalau kamu punya ya ma'rifah kepada Allah, kalau kamu kenal kepada Allah, katanya Abu Ali Ad-Daqqa, pasti Allah tas'al, kamu tidak akan pernah meminta hawa ijaka, akan hajat-hajatmu, akan butuh-butuhmu, akan kebutuhan-kebutuhanmu, kullaha secara keseluruhan dari hawaij, illa minallahi, kecuali hanya kepada Allah. Itu baru orang yang namanya ma'rifah. Apapun dan seberapa butuhnya itu, sebagai ciri orang makrifah itu akan selalu mengiltijakan, akan selalu memintakan segala kebutuhannya itu hanya kepada Allah. Qolat aujalat, baik itu permintaan itu bersifat qolat sedikit, aujalat atau besar atau agung daripada permintaan. Misal Musa alaihissalam, sebagaimana Nabi Musa ya, ketika ishtaqo ila ru'yati, ketika Nabi Musa pengen untuk melihat Allah sambil mengatakan Robbi arini angdur ilaika, Robbi wahai Tuanku, arini perlihatkan kepada aku, angdur aku akan melihat,
melihat, aku akan melihat ilaika kepadamu. Ini persoalan besar pun memintanya kepada Allah. Ya, urusan yang kecil juga begitu. Wahtaja dan butuh siapa Nabi Musa yauman suatu ketika ila rawifin, minta urusan roti loh, masih minta kepada Allah. Artinya untuk memperoleh roti itu pasti nanti akan diberi oleh manusia, tetapi memintanya rizki roti itu mintanya kepada Allah. Adapun nanti manusia ada yang memberi, itu sesungguhnya hanya perantara saja, wasilah saja, yang mana hakikat pemberinya itu adalah Allah. Jadi urusan sekecil urusan dari urusan kita itu jangan sampai minta yang selain Allah, akan dimarahi oleh Allah. Yaghdab alaih. Sampai-sampai wahtaja yauman, butuh siapa Nabi Musa yauman suatu hari ila rohifin, untuk apa? Untuk memperoleh roti sampai minta kepada Allah. Padahal urusan roti itu kan urusan manusia ya, urusan sederhana. Tapi dalam ajaran tasawuf, ajaran orang yang bertauhid itu bahwa mintanya pun kepada Allah. Maka itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, faqala inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ini sesungguhnya aku lima anzalta, lima kepada sesuatu anzalta yang engkau turunkan ilayya kepadaku min khairin, dari kebaikan itu fakirun, butuh. Artinya aku memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan. Jadi ini makna seperti makna muradnya seperti itu. Jadi ya Allah ya Tuhan, aku membutuhkan suatu kebaikan yang engkau akan turunkan kepadaku, sebuah sangat butuh saya. Butuhnya itu apa? Roti itu ya, pengen dikasih roti. Nah ini luar biasa ini. Jadi pada poinnya bahwa kita terkait dengan apa, beriktimat kepada Allah, mengajukan berkait dengan permintaan, bahwa sesungguhnya permintaan kita itu harus kita mintakan, semua kebutuhan kita itu harus kita mintakan kepada Allah, baik kebutuhan kecil maupun kebutuhan besar sifatnya. Sampai Nabi Musa urusan makan roti minta kepada Allah. Karena ini di dalam hadis ini sangat jelas, barang siapa malam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang tidak memintanya itu kepada Allah, maka Allah akan marah kalau tidak minta kepada Allah. Sampai urusan sederhana, urusan roti kecil yang semestinya urusan dengan manusia itu pun harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ta'ajjaba, maka kemudian menjadi heran siapa musannif, mimman kepada orang rafa'ah yang mengajukan permintaan, ya, mengajukan ahkamal haqqi, akan hukum-hukum yang hak, ila wairihi, kepada yang selain al-haq, ma'aji, yang mana disertai dengan lemahnya wairi, wa dha'fihi, dan lemahnya daripada selain Allah. Heran musannif ini, ada orang, ada manusia yang meminta ya tentang keputusan-keputusan Allah. Rezeki kan keputusan Allah, semua itu ada di dalam hukumnya Allah. Kehidupan kita ini ada di dalam settingan Allah, ada di dalam kehendak Allah, ada di dalam kudrohnya Allah, ada di dalam hukum-hukumnya Allah. Kok ada orang kok memintanya kemudian kepada yang selain Allah, padahal tahu bahwa yang selain Allah itu lemah, bahwa yang selain Allah itu adalah miskin, tidak punya kemampuan apa-apa. Ini yang membuat musannif itu, dalam hal ini Ibnu Athaillah As-Sakandari, terheran-heran terhadap ada manusia yang model seperti itu. Maka itu nanti akan dilanjutkan di dalam kata mutiara, keheranan daripada siapa Ibnu Athaillah As-Sakandari, nanti akan diterlanjutkan di dalam poin, yaitu di dalam poin kata mutiara ke-35 selanjutnya, ke-38 selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan menjadi beberapa seri ini kayaknya ya. Ada seri 1, seri 2, dan seri 3 ini
karena di situ ada kata mutiara masing-masing. Fa kaifa yarfa'u ila ghairihi makana huwa lahu wadi'an. Nah, ini nanti selanjutnya yang akan kita jelaskan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari wa bi anwari bid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam dan kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-38. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna, janganlah kamu sekali-kali mengajukan keinginanmu ila wairihi, kepada selain Allah, hajatan akan suatu keinginan atau suatu kebutuhan. Huwa adapun Allah itu muridu yang akan mendatangkan, aurada yuridu muriduhu yang akan memberikan, akan hajah alaika atas dirimu. Ini sebagai peringatan buat kita semua dalam rangka untuk belajar beriktimat kepada Allah, ya, untuk memperbaiki akidah dan bertauhid kita kepada Allah. Itu kita diajarkan jangan pernah sampai kita mengajukan semua permintaan-permintaan atau kebutuhan-kebutuhan ini kepada yang selain Allah, karena sadarlah bahwa yang menghadirkan, yang memberikan, yang memenuhi semua kebutuhan itu kepada kamu, kepada kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qultu, saya katakan, qad alimtu, qad alimta, sungguh kamu telah yakin, ya, sungguh telah tahu bahwa annama siwal haqqi, annama sesungguhnya sesuatu siwal haqqi yang selain al-haq, selain Allah, itu khayalun wahmiyun, itu sifatnya itu adalah merupakan khayali atau imajinasi, wahmiyun yang sifatnya tidak ada atau bersifat ilusi. Imajinasi yang bersifat ilusi, ya, sesuatu yang selain Allah itu sudah clear bagi orang yang punya akidah yang kuat, punya tauhid yang kuat kepada Allah. La haqiqata, tidaklah sejati, ya, liwujudi akan wujudnya sesuatu yang selain Allah. Maka itu faida anzalallahu bika hajatan, faida anzala, apabila menurunkan, ya, siapa Allah bika kepada kamu hajatan, sebuah kebutuhan. Kalau Allah menurunkan kepada kamu sebuah hajat, kafakotin, seperti kemelaratan, au syiddatin, atau keterpaksaan, atau keruh, apa ya, syiddah itu lawan daripada tawassuk, atau kesulitan, au syiddatin, atau kesulitan, au ghairu dzalika, atau selain daripada itu semua,
faqih atau syiddah. Minal awaridi, dari beberapa perkara-perkara yang tidak bersifat lazim. Fa anzalaha, maka kemudian menurunkan. Fa anzalaha, maka kemudian menurunkan ha akan hajah billahi, karena Allah. Waja'alha, dan akan menjadikan, waja'alha, dan akan menjadikan siapa Allah ha akan faqih tahta masyiatillah, ada di bawah kehendaknya Allah. Maka itu wawabba, dan samarkanlah olehmu anha, daripada faqih, anha, daripada hajat. Sekali lagi, waja'alha, dan jadikanlah ha akan hajat itu tahta masyiatillah, ada di bawah kehendak Allah. Ya, waja'alha, dan jadikanlah akan wawabba, dan samarkanlah olehmu anha, daripada hajat fi dzikrillah, di dalam zikir kepada Allah, dalam rangka untuk ingat kepada Allah. Walal taltafit, dan jangan pernah kamu beriltifat. Iltifat itu jangan sampai kamu itu menguh, berpaling ilama, kepada sesuatu siwawi yang selain Allah. Ta'alukan, dengan cara bergantung. Wala tamalukan, dan jangan pura kamu tamaluk atau mencari muka. Artinya begini, kita semua sudah yakin bahwa sesuatu yang selain Allah itu sifatnya khayali, imajinasi, ya, yang bersifat ilusi. Artinya tidak sejati wujudnya sesuatu yang selain Allah. Faida anzala, apabila Allah telah menurunkan, faida anzala, apabila menurunkan siapa Allah bika, kepadamu, hajatan, akan sebuah kebutuhan. Menurunkan kebutuhan kepadamu seperti faqo. Kebutuhan faqo itu seperti kebutuhan yang melarat atau yang syiddah, yang membuat sakit, atau lain daripada wairi dalik, atau selain itu semua, dari selain faqo dan syiddah, minal awaridi, dari sesuatu yang bersifat awarid. Sesuatu yang bersifat awarid itu adalah sesuatu yang tidak lazim. Sudah saya bedakan dulu apa bedanya lawazim atau lazim dengan arid. Arid itu artinya bahwa sesuatu yang datang kepada kita itu bersifat sewaktu-waktu atau temporer, tidak terus-menerus. Seperti diberi sakit, ya, diberi sakit, diberi sedih. Karena pada dasarnya manusia itu tidak terus sakit begitu. Begitu juga tidak semua terus sedih orang itu. Tidak semua orang akan merasakan juga melarat, juga tidak. Itu namanya awarid. Itu namanya awarid. Sedangkan lazim itu adalah sesuatu yang selalu ada dan melekat pada sesuatu itu, tapi bukan zat lazim. Dari situ fa'anzalaha, kemudian menurunkan, ya, fa'anzalaha, kemudian menurunkan, fa'anzalaha, maka kemudian yaitu menurunkan ha akan hajat. Fa'anzalaha, maka kemudian menurunkan ha akan hajat billahi, karena Allah. Waja'ala, dan menjadikan ha akan hajat tahta masyiatillah, ada di bawah
kehendak Allah. Kalau sudah seperti itu wahib maka sirnakanlah ya kamu anha dari haja fi dzikrillahi untuk ingat kepada Allah. Kalau sudah yang datang kepadamu itu berupa sesuatu yang bersifat faqah, sakit, ketidakenaan, keterbatasan, itu sadarilah bahwa semua itu ada di bawah kehendak Allah. Dengan cara itu maka kemudian kamu leburkanlah, kamu hilangkanlah ya. Dengan cara apa itu? Dengan selalu ingat kepada Allah, bidzikrillah. Apapun itu ya, sesuatu yang datang yang bersifat awarid yang nggak enak, ini maksudnya ya, awarid yang nggak enak, faqo, syiddah atau yang lain dari itu, bahwa sadari bahwa semua itu datangnya dari Allah dan Allah yang mendatangkan, dan semua itu ada di bawah kehendak Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, biar kita merasa masih enjoy, enak bahwa itu semua peparing Allah, maka harus disirnakan. Semua itu ada di bawah zikrillah, untuk selalu semakin ingat kita kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, wala taltafit ila siwah, dan jangan bergantung kepada yang lain, jangan noleh, jangan berpaling kepada yang selain Allah dengan merasa dengan bergantung. Wah, ini nanti yang menyembuhkan ini dokter ini. Ya, jangan sampai begitu. Tetap bahwa diberi sakit itu biar kita ingat kepada Allah. Jangan kemudian berpaling kepada Allah bahwa ini satu-satunya yang bisa menyembuhkan dokter. Wala tamalukan, apalagi kemudian tamaluk, mengabaikan, artinya mencari muka, ingin mendapat perhatian dari selain Allah. Ini bahaya. Maka itu jangan sampai itu terjadi pada diri kita semua. Maka itu di dalam kelanjutannya bahwa fafil hadisi, ada di dalam satu hadis, malam yas'alillah yaghdab alaihi. Man, barang siapa lam yas'alillah, yang tidak meminta Allah kepada Allah. Saya ulangi, man, adapun barang siapa lam yas'al, yang tidak meminta siapa man Allah kepada Allah, yaghdab, pasti Allah akan marah alaihi atas man. Maka itu jangan sampai kamu iltifat itu kamu meminta kepada yang selain Allah. Begitu yang datang awarid, sifat-sifat awarid berupa faqo, kemelaratan, sakit, keterbatasan, dihina orang, semuanya. Jangan kemudian kamu berpaling dari Allah, bahwa semua yang terjadi pada dirimu itu semua adalah kehendak Allah. Kalau seperti itu, menjadi tempat untuk bisa menghantarkan kamu untuk selalu ingat kepada Allah semestinya ya. Jangan sampai menjauh dari Allah. Apalagi kamu kemudian meminta bantuan kepada makhluk, kepada orang lain, mengabaikan, menyepelekan Allah. Kamu akan diancam dengan hadis ini. Barang siapa yang meminta, yang tidak meminta kepada Allah terhadap problem apapun yang dihadapi oleh seorang hamba, maka Allah yaghdab alaihi, pasti Allah akan marah, murka alaihi atas man lam yas'alallah, orang yang tidak minta kepada Allah. Wa qala, dan dawuh siapa Abu Ali Ad-Daqqa di dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan begini, min alamatil ma'rifati, itu sebagian daripada ciri orang ma'rifah adalah Allah tas'ala, tiada akan minta siapa engkau. Kalau kamu punya ya ma'rifah kepada Allah, kalau kamu kenal kepada Allah, katanya Abu Ali Ad-Daqqa, pasti Allah tas'al, kamu tidak akan pernah meminta hawa ijaka, akan hajat-hajatmu, akan butuh-butuhmu, akan kebutuhan-kebutuhanmu, kullaha, secara keseluruhan dari hawaij, illa minallahi, kecuali hanya kepada Allah. Itu baru orang yang namanya ma'rifah. Apapun dan seberapa butuhnya itu
sebagai ciri orang makrifah itu akan selalu mengiltijakan, akan selalu memintakan segala kebutuhannya itu hanya kepada Allah. Qolat aujalat, baik itu permintaan itu bersifat qolat sedikit, aujalat atau besar atau agung daripada permintaan. Misal Musa alaihissalam, sebagaimana Nabi Musa ya, ketika ishtaqo ila ru'yati, ketika Nabi Musa pengen untuk melihat Allah sambil mengatakan Robbi arini angdur ilaika, Robbi wahai Tuanku arini perlihatkan kepada aku, angdur aku akan melihat aku akan melihat ilaika kepadamu. Ini persoalan besar pun memintanya kepada Allah ya. Urusan yang kecil juga begitu. Wahtaja, dan butuh siapa Nabi Musa yauman, suatu ketika, ila rawifin, minta urusan roti loh, masih minta kepada Allah. Artinya untuk memperoleh roti itu pasti nanti akan diberi oleh manusia, tetapi memintanya rizki roti itu mintanya kepada Allah. Adapun nanti manusia ada yang memberi, itu sesungguhnya hanya perantara saja, wasilah saja, yang mana hakikat pemberinya itu adalah Allah. Jadi urusan sekecil dari urusan kita itu jangan sampai minta yang selain Allah, akan dimarahi oleh Allah. Yaghdab alaih. Sampai-sampai wahtaja yauman, butuh siapa Nabi Musa yauman, suatu hari, ila rohifin, untuk apa? Untuk memperoleh roti sampai minta kepada Allah. Padahal urusan roti itu kan urusan manusia ya, urusan sederhana. Tapi dalam ajaran tasawuf, ajaran orang yang bertauhid itu, bahwa mintanya pun kepada Allah. Maka itu disebutkan di dalam Al-Quran, faqala inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ini sesungguhnya aku lima anzalta, kepada sesuatu anzalta yang engkau turunkan, ilayya kepadaku, min khairin dari kebaikan itu, fakirun butuh. Artinya aku memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan. Jadi ini makna muradnya seperti itu. Jadi ya Allah ya Tuhan, aku membutuhkan suatu kebaikan yang engkau akan turunkan kepadaku, sebuah sangat butuh saya. Butuhnya itu apa? Roti itu ya, pengen dikasih roti. Nah ini luar biasa ini. Jadi pada poinnya bahwa kita terkait dengan beriktimat kepada Allah, mengajukan berkait dengan permintaan, bahwa sesungguhnya permintaan kita itu harus kita mintakan, semua kebutuhan kita itu harus kita mintakan kepada Allah, baik kebutuhan kecil maupun kebutuhan besar sifatnya. Sampai Nabi Musa urusan makan roti minta kepada Allah. Karena ini di dalam hadis ini sangat jelas, barang siapa malam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang tidak memintanya itu kepada Allah, maka Allah akan marah kalau tidak minta kepada Allah. Sampai urusan sederhana, urusan roti kecil yang semestinya urusan dengan manusia itu pun harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ta'ajjaba, maka kemudian menjadi heran siapa musannif, mimman, kepada orang rafa'ah yang mengajukan permintaan, ya, mengajukan ahkamal haqqi, akan hukum-hukum yang hak, ila wairihi, kepada yang selain al-haq, ma'aji, yang mana disertai dengan lemahnya wairi, wa dha'fihi, dan lemahnya daripada selain Allah. Heran musannif ini, ada orang, ada manusia yang meminta ya tentang keputusan-keputusan Allah. Rezeki kan keputusan Allah, semua itu ada di dalam hukumnya Allah. Kehidupan kita ini ada di dalam settingan Allah, ada di dalam kehendak Allah, ada di dalam kudrohnya Allah, ada di dalam hukum-hukumnya Allah. Kok ada orang kok memintanya kemudian kepada yang selain Allah, padahal tahu bahwa yang selain Allah itu lemah, bahwa yang selain Allah itu adalah
miskin, tidak punya kemampuan apa-apa. Ini yang membuat musannaf itu dalam hal ini Ibnu Athaillah As-Sakandari terheran-heran terhadap ada manusia yang model seperti itu. Maka itu nanti akan dilanjutkan di dalam kata mutiara, keheranan daripada siapa Ibnu Athaillah As-Sakandari nanti akan diterlanjutkan di dalam poin yaitu di dalam poin kata mutiara ke-35 selanjutnya, ke-38 selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan menjadi beberapa seri ini kayaknya ya. Ada seri 1, seri 2 dan seri 3 ini. Karena di situ ada kata mutiara masing-masing. Fa kaifa yarfa'u ila ghairihi makana huwa lahu wadi'an. Nah, ini nanti selanjutnya yang akan kita jelaskan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.